idribna, Belakangnya apa? Idrib. idribna, Ya, idrib. Nah, oke. Satu lagi, Pak Andi. Tusafiru. tusaf, tusafiru menjadi oh, usafir, apa ini Ustaz? Usafir. Gini caranya. Pertama disukunkan ya, karena dia kan majazum ya. Berarti menjadi Iya, tusafir. Taknya dihilangkan. usafir. Taknya dihilangkan. Tanya Bisa hilang, dibaca? Bisa dibaca? safir. Nah, itu aja. Kalau bisa Oh dibaca gitu ya. langsung aja. Nah, Oh, jadi langsung Ustaz ya, nggak ada betul. tambahan Hmm. alif ya. Safir, safir, safiro, safiru, Hmm. safiri, safiro, safirna. Oke. Satu lagi biar lebih mantap. Katanya adalah tabarroju. Tatabarroju. Tata baroju berarti bisa langsung dibaca tabaroj, Oke, sohe. tabaroj, tabaroja, Hmm. tabaroju, Hmm. tabaroji, Hmm. tabaroja, Hmm. tabaroj. Nah, Oke, sohe. Nah, jadi kasus ketika dia tidak bisa dibaca adalah kasus ketika tak dihilangkan bertemunya dengan huruf sukun ya. Berarti kalau di sini berarti enggak harus tambahkan hamzah wasal. Berarti ukfur, ukfura, ukfuru, ukfuri, ukfura, ukfurna dan seterusnya. Itu nggih, kalau dia bisa maka langsung ya, aja. Hmm. langsung ya, ya. Oke, itu kaidah untuk amr ya, diambil dari fi'il mudhari di mana mudhari'nya dimajzumkan dulu ya, dijazmkan dulu. Ya, kaidah jazm simple ya. Kalau ada huruf jazm ya, kalau ada huruf berharokat a, i, u, maka menjadi sukun. Kalau ada nun, nunnya hilang. Nah, gitu ya. Oke, contohnya dalam Al-Quran ya kata, oh ya boleh boleh. Kirain Mas Arif pasif. Oke boleh di sini Mas Arif coba yang kalimatnya ini tajlisu. Tajlisu berarti jadi jalis. Eh, Jalis ya? disukunkan dulu belakangnya. Oh, ijlis. Ah ya, sahih. Ijlis. Terus. Ijlis. Ijlis. Ijlisa, Mm. ijlisu. Oke. Ijlisi, Mm-mm, betul. ijlisa, ijlisna. Oke, satu lagi. Mas Arif. Hmm, jadi tadi. Ini. Ta'arofa. Ta'arofu. Ta'araf, Mm-mm, ta'arafa, ta'arafu, mm-mm. ta'arafi, Oke. ta'arafa, ta'arafna. Oke, sohih. Gitu ya, kaidahnya kalau dia yang sukun, berarti kita hidupkan dengan sesuai kaidah hamzah wasal ya. Kalau setelah huruf sukunnya itu doma, maka pakai doma. Kalau setelah huruf sukunnya itu fathah, berarti pakai kasroh. Kalau setelah huruf sukunnya itu kasroh, berarti pakai kasroh. Jadi cuma dua pilihan ya hamzah wasal itu. Ya, kalau doma, maka pakai doma. Kalau fathah atau kasroh, maka pakai kasroh. Itu kaidah hamzah wasal. Oke, itu fil amr ya. Contohnya dalam Al-Quran, idrib bi asokal bahar ya. Idrib bi asokal bahar pukulnya eh, apa dengan tongkatmu ya laut ya ini kisah Nabi Musa ya ketika Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Nabi Musa untuk memelah membelah lautan dengan tongkatnya. Fabasyirhum bi'adzabin alim ya. Di sini amarnya adalah basyir ya. Hmm. Basyara yubasyiru ya. Akar katanya basyara, basyara yubasyiru fi'il mudhari'nya. Yubasyiru. Nah, yubasyiru ketika menjadi anta menjadi tubasyiru. Tubasyiru dihilangkan taknya, tinggal
Basyir. Nah, Basyir, fa-nya itu tambahan ya, harfun ataf ya. Basyir, nah maka itu adalah amr ya. Basyirhum, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan adab yang tadi. Nah, kemudian wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Ini sama juga ittakhadhu. Kalau ini tadi domirnya adalah idrib, domirnya adalah anta. Kalau basyir ini sama juga domir anta. Kalau ittakhadhu ada waw alifnya, maka domirnya adalah antum. Wanya ini tambahan ya, maka katanya ittakhadhu, ittakhidhu. Ittakhidhu ya, ittakhadha, ittakhidh, ittakhadha, ittakhidhu. Ittakhidhi, ittakhidha, ittakhidna. Nah, turunannya seperti itu. Oke, itu amar contohnya di dalam Al-Qur'an ya. Nah, ada pengecualian terjadi pada keluarga aslama ya. Ini memang bentuknya adalah aslim begitu ya. Masih ingat ya? Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, muslima yuslamu islaman fahuwa muslimun, al-amru minhu aslim wa nahyu anhu la tuslim wa dzarfu minhu muslamun. Nah, jadi itu keluarga aslama bentuk amarnya memang begini gitu ya. Bentuknya menjadi fathah depannya gitu ya. Nah, ini sangat jarang ditemukan ya. Kalau misalkan aslama yuslimu ya, kalau kita coba-cobakan. Aslama yuslimu. Yuslimu berarti kan kalau amarnya menjadi tuslimu ya. Tuslimu. Tuslimu kalau kita hilangkan sukunnya tuslim. Hilangkan taknya menjadi eh, sukun ya depannya. Kemudian ini kasroh gitu ya. Harusnya kan kalau pakai kaidah tadi hamzah wasal berarti bunyinya islim gitu ya. Nah, ini pengecualian keluarga aslama. Setiap siapa yang masuk ke keluarga aslama, maka kaidahnya tetap ya aslim ya pakai hamzah gitu ya amarnya. Aslim, aslima, aslimu, aslimi, aslima, aslimna. Itu bentuk amarnya. Oke. Eh Nah, ini sama ya, termasuk turunan keluarga yang lainnya. Keluarga Anfaqo, Anfaqo ini masuk keluarga Aslama ya. Anfaqo yunfiqu infaqon fahuwa munfiqun. Al-amru minhu anfik. Nah, ini sama juga bentuknya, anfik. Jadi ini bentuk amr. Anfik, anfiqo, anfiku. Nah, ini domir untuk antum. Halakoh, besar. Gak ada upah. Wa anfiqu khairal li anfusikum, dan berinfaklah kebaikan dengan jiwa kalian. Kemudian idz qala lahu rabbuhu aslim. Nah, ini aslim ya. Ini amr gitu ya. Ketika dikatakan ya uh, idz qala lahu kepadanya ya tentang Robnya aslim, berserah dirilah. Nah, itu merupakan perintah. Oke. Nah, ini menjadikan perintah dan juga mengartikannya. Menjadikan perintah dan mengartikan. Oke, boleh dicermati sebentar ya, 1 menit. Bentar saya tak ke belakang bentar, nanti kita coba satu persatu ya. Jadikan amr. Nah, kalau misalkan ini ya contohnya satu ya. Stop. Ta'budu. Nah, ta'budu kalau kita jadikan amr berarti menjadi jazam ya, ta'bud. Ya, kalau kita hilangkan taknya menjadi u'bud. Nah, u'bud. Nah, berarti kita jadikan ini kan domir anta berarti ya. Maka berserah diri, beribadahlah gitu ya, atau menyembahlah ya. Menyembahlah kamu atau ya itu menyembahlah kamu gitu ya. Kamu sembahlah gitu ya. Itu salah satu contohnya. Silakan boleh dicoba bentar, saya tak ke belakang sebentar.
Oke, kita coba. Silakan dari Pak Andi. Tasjudani. Tas juda nih. Mm-mm. Ini fil amr atau nahi? Eh, Nah, ini kita jadikan amr ya berarti. Perintah ya. Mm-mm, perintah. Tas juda nih menjadi usjuda. Oke, usjuda. Artinya siapa yang melakukan apa? Sujudlah kalian berdua. Oke, sahih. Lanjut, Mas Arif. Yubashiruna. Yubashiruna. Mm-mm. Jadi bashiru. Yubashiruna ini domir apa nih kira-kira? eh apa namanya? Hum. Ya, hum kira-kira bisa jadi larangan langsung apa enggak? Enggak bisa. Nggak bisa. Ya, ini kalau mau jadi larangan langsung maka basyiruna ini tidak bisa kecuali kalau dijadikan anta dulu ya baru bisa. Yang sebelahnya Mas Arif. Tatana fasina. Tanah fasa. Oke, tanah tanah apa? Domirnya apa nih? Tatana Tanah fasina. fasa. Nomornya Da, i, Gumang belakang. Ustaz. Tatana fasina. Masih ingat yang belakangnya ina? Nah, itu cuma satu. Bukan Huma ya Ustaz ya? Bukan. Kalau huma nanti ada alif nunnya. Oh kok Ina. Ina itu dia. eh Hunna. Punna itu sukun tambahin nun. Ini ya sukun. Nah, ini spesifik ya sukun dengan nun belakangnya. Cuman ada satu nih. Kalau tatana fasuna itu siapa tuh? Kalau tatana fasuna belakangnya una Fasul. Itu Hum. antum. Itu kalau pakai ta. Kalau pakai ya baru. Antum. Heeh. Kalau tatana fasina, nah itu sebelahnya. Antuma kali ya. Antuma itu perempuan dua. Tatana fasani ya. Kalau ini tatana Oh, fasina. Apa yang belakangnya ina? Tansuruna, tansurina, tansurna, tansuroni, tansurna. Itu apa itu? Tansuru, tansuroni, tansuruna, tansurina, tansuroni, tansurna. Damir, Antuna. anti. Damir anti. Nah, Oh, belakangnya, Andi. iya, belakangnya ina itu cuma satu anti. Nah, berarti domir anti kalau dijadikan amr, domir anti jadi apa berarti? Tanah fasi. Iya, betul. Tanah fasi. Hmm. Hmm. Artinya apa? Tanah fasi. Hmm, Engkau perempuan bernafas lah. Bernapas. Bukan. Apa Ustaz? Berlomba. Apa ini? Ber- Oh, berlomba ya. berlomba. Bertanafasa. Ayo Allah. Padanan dalam bahasa kita yang sering apa ya? Tanafasa. Berlomba lah. Ini maknanya berlomba. Oke, lanjut. Ma, Hmm. Pak Andi. Tastaghfironi. Tadi udah ya betul ya. Ya ini aja. Tatanazzalna. Tanazzalna, Mm-mm. tanazzalna, Oke, tanazzalna artinya siapa? eh, menurunkan
Siapa yang Apa? membantu? Turunkanlah para perempuan. Eh, Eh, dia sebagai pelaku. oh dia sebagai. Pelakunya di depan. Kalau itu kan berarti perempuannya diturunkan. Oh, berarti Kalian perempuan, kalian perempuan nah, kata kerjanya baru. turunkan, Ya, turunlah. Kalian turunlah. perempuan, turunlah. Gitu. Oke, Hmm. lagi ya. Silakan Mas Arif. Tunfikuna nih. Tunfikuna. Tunfikuna. Ini homset ininya, gambarnya set. Kalau pakai ya depannya, ini pakai tak. Berarti apa itu? Antum. Betul, antum. Berarti jadi Amr gimana itu berarti? Ung, ungfiku. Betul, tunfiku. Artinya, Artinya hmm, kalian mm-mm. berbuat nifak set. Atau bukan set? Ini kata apa namanya? Anfaqo, yunfiku. Apa tuh? Sifat Anfaqo, yunfiku, infakon. kalian berinfaklah. Iya, kalian berinfaklah. Oke, bentar saya carikan satu lagi. Eh, silakan Pak Andi katanya adalah Apa lagi ya? Ini. Mana? Mana? tunzironi ini. Tungzironi itu berarti Nih. ungziro, Tunziro, oke. Sahih. eh, kalian berdua Hmm. beri peringatan, Ya, berilah peringatan. berilah peringatan. Ya, Eh, eh. oke. Kalian berdua. Ya. Aku mau. Silakan Mas Arif. Ya. Tusirina. Eh, yang mana tadi ya? Yang Tasir, tafsirin ya tadi. tasirina. Ha, betul. Tafsirina dia Ina Ingat tadi belakangnya. Ina, domir apa itu berarti? Untuk bangku. eh, seperti tadi ya, Zat. Berarti Ya, Andi. betul. Nanti menjadi Berulang. Dia menjadi Kakak lebih besar loh. Kan i adek. menjadi apa? Siri ya, jadi Siri. Siri, betul. Siri. Siri, betul. Yang mana lagi? Nah, artinya Hmm, perempuan permudahlah, bukan ya? Apa? Siro. berjalan. Berjalan. Berjalanlah tadi buat perempuan. Ya, kalian berdua berjalanlah. Oke. Kalau di dalam surat Al-Mulk itu siru ya, kul siru fil ardi, lalu apa? Berapa ya? Wa asiru, nah itu ya. Wa asiru qaulakum wajhadu. Itu sama akar katanya.
Oke, itu ya sebagai latihan menjadikan fi'il amr ya. Nah, sekarang menjadikan eh, larangan dan juga perintah gitu ya. Misalkan ya, kata tak tubani. Kita mau menjadikan larangan jika bisa ya, berarti ada fiil yang domirnya tidak bisa menjadi larangan dan perintah. Ya, selain berarti domir selain anta, antum, antum, anti, antum, antuna, nah, maka tidak bisa jadikan amr dan juga nahi ya. Nah, maka cara menjadikannya kita ingat dulu, kita cek dulu. Kalau dia pakai tak depannya, maka bisa dipastikan dia kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar dia adalah fiil berdomir anta sampai antuna. Kenapa? Karena ada dalam domir ya, yang pakai ta itu juga ada. Apa itu domir huma dengan domir antuna. Tetapi dalam hal ini ya kita anggap kedua tersebut karena memiliki kesamaan ya, dengan misalkan ia dengan anta atau huma dengan antuma. Nah, maka kita anggap hal tersebut kita tidak include-kan gitu ya. Huma ia dengan huma. Sudah automatically kita akan anggap dia anta atau juga antuma. Nah, maka pertama kali yang dilihat adalah apakah pakai tak depannya atau tidak. Gitu. Kalau pakai tak depannya, maka bisa dijadikan nahi atau bisa dijadikan amr juga gitu ya. Nah, kedua lihat domirnya. Taktubani. Nah, dari anta ya misalkan. Taktuba, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Nah, berarti ini ada di mana? Dari di antuma. Berarti taktubani kalau dijadikan nahi, ya kita ingat kaidah nahi, kita jadikan jazm. Kalau ada nun belakangnya, dihilangkan nunnya, tambahin la aja. La taktuba. Nah, ini udah jadi nahi. Amarnya gimana? Amarnya dihilangkan taknya. Berarti menjadi uktuba. Uktuba. Ini jadi fiil nahi dan juga fiil amr. Maka diingat ya, kalau belakangnya ani, ya belakangnya seperti ini ya. Alif alif dengan nun ani ya. Nah, itu maka dibaca maka dia domirnya adalah domir antumat. Kalau belakangnya una, domirnya antum. Kalau belakangnya ina, laki domirnya adalah anti. Kalau belakangnya sebelumnya sukun, huruf berharokat sukun dan na, nah maka ini adalah domir antuna. Kalau sebelumnya berharokat biasa, maka kemungkinan kalau pakai tak ya, maka itu adalah domir anta. Kayak gitu cara mengingat. Oke, silakan Pak Andi boleh mencoba tukrimuna. Nah, punya apa? Tukrimuna menjadi la tukrimu, Oke, amarnya amarnya menjadi ikrimu. menjadi. Eh, Nah, ikrimu. ini masuk ke keluarga aslama. Oh, aslama. Berarti Akrimu. sohi akrimu. Nah, akroma yukrimu aslama yuslimu. Nah, itu sama keluarganya. Ya, ini kan karena kita nggak tahu, tadi saya kasih clue aja nih keluarga aslama. Oke, selanjutnya silakan Mas Arif. Tujahidina. Fi'il nahinya Boleh? berarti Nah, itu. hmm, bukan la tujahid ya, la tujahid. Kalau ada ina, dihilangkan aja Ah, nunnya. bukan la tujahid. Nunnya, kalau dihilangkan nunnya berarti menjadi apa? Oh, nunnya malah ya. Hmm. Oh, la tujahidi. Ya, la tujahidi. Kalau amarnya menjadi apa berarti? Hmm, Gambarnya jadi Dihilangkannya taknya. Nah, sekarang taknya dihilangkan. jahidi. Ya, jahidi. Nah, itu udah jadi amar. Jahid, jahida, jahidu, jahidi. Nah, itu amar untuk antinya. Oke, selanjutnya Pak Andi silakan. Nakhtalifu. Ini domirnya nahnu ya. Oke,
Betul. Apakah bisa Kalau jadi amr, nahi? nahnu tidak bisa. Ya, nah, bawahnya Pak Andi. Tu'allimu, Tu'allimu menjadi la tu'allim. la tu'alim. Oke, sahih. eh, Amarnya. untuk amar amar amarnya adalah eh, amarnya berarti eh, Hilangkan taknya, masih bisa dibaca, langsung dibaca. Kalau nggak bisa tambahin. alim, Sahih, betul. alim langsung Mm-mm. bisa ya. Langsung bisa ya. Kalau ini bisa langsung alim. Oke, Ya. lanjut. Mas Arif, ikhtalafu. Domirnya apa? Dan biasanya hum kan? Ya, hum. Apakah bisa? Nggak bisa berarti ya. Nggak bisa. Bawahnya. Tastaghfiru. Astaghfiru, Hmm. la astaghfir, Oke, la tastaghfir. Kemudian amarnya. eh, istaghfir, Oke, sorry. Istaghfir. Lanjut, Pak Andi. Tasifani. Tasifani la tasifa Oke. La tasifa. ya. Lalu sifa Ya, sifa itu amar. Sifa ya. itu udah jadi amar. Oke, lanjut Mas Arif. Tuhsinna. tuhsinna ini antunna kan? Betul, antuna. Maka menjadi Eh, gimana ya? La, la tuh. Tadi kurang mendengarkan sesuatu ini. Tadi berarti kalau antuna kaidahnya tidak ada perubahan apa-apa. Tinggal tambahan aja. oh, tinggal tambah la berarti ya. Ya, La tuhsinna. ya itu udah jadi nahinya. Nah, ini keluarga aslama juga sama. Ahsana yuhsinu ihsanan. Berarti kalau amarnya menjadi Eh, kalau aslama bentuk amarnya menjadi aslim. la Nah, berarti kalau ini tahsin, la ahsin. tahsinna. Apa? Ini amarnya ya. Jadi ahsinna. Ya, sorry, ahsinna. Kalau nahinya tadi la tuhsinna, ini ahsinna. Tinggal nambahin aja. Oke. Kalau masalah itu nanti cuman perbedaannya di sini aja, di harokatnya aja. Bisa ihsinna, bisa atau ahsinna. Nah, itu makanya mau kalau untuk tahu itu kita harus tahu dia keluarga apa. Nah, ini keluarga ahsana mengikuti pola keluarga aslama. Oke, silakan Pak Andi. Yubashiruha. Yubashiruha ini nggak bisa Ustaz. Ya, tidak bisa menjadi nahi ya. Nahi ya. Hmm. Tapi kalau bentuk nahi tidak langsung bisa nggak kira-kira? Larangan tidak langsung. Hmm, Yang mana tadi larangan tidak larangan tidak langsung. langsung itu bisa dikenakan kepada orang ketiga. Huwa humahum, hiya humahunna. Yubashiruha ini artinya kabarkanlah Hmm. apa Kalau kabarkanlah merujuk ke kaidah kita sebelumnya, larangan tidak langsung bisa dikenakan domir siapa aja tadi. domir huwa umahum. Betul. Nah, ini kalau ini domirnya Ya, apa nih? Yubashiruha hum ya. pakai ya depannya. Nah, pilihannya tiga. Huwa Oh, humahum atau hunna. oh,
Huwa kan Ustaz? Iya, huwa ini hanya kan nanti Huwa, domir pempek. iya, Ya. Berarti kalau iya huwa. dijadikan larangan tidak langsung, berarti menjadinya bunyinya apa? La, Yubash, ah, ya, la yubash. la yubashiru. Nah, Ah, sama kaidahnya majizum juga. La yubashirha. Nah, gitu. oh la yubashirha. Iya, Ya, iya, iya. bentuknya sama, cuman dia beda tipenya ya. Yubash, Yubashirha. yubashirha. Nah, dominya juga sama-sama sukun, cuman dia masuk kategori tidak langsung. Di Al-Quran ada juga Hmm. bentuk larangan, tapi larangan tidak langsung ditujukan kepada huwa humahum, hiya humahuna, atau kalau larang langsungnya anta antum antum, anti antum antum. Oke, nah di materi ini ya materi unit kelima ini ada tambahan tentang amr. Ya, ini belum dipelajari di unit sebelumnya. Apa itu tentang jawaban amr? Jawaban amr ini konsekuensi bila amr dilaksanakan. Jadi ada sebelum ada perintah, nah kemudian ada rangkaian kalimat yang ada jawaban amarnya. Ya. Kaidahnya sama, mirip ya. Amr pada dasarnya adalah mudhari jazm, maka demikian pula jawabul amr ya atau jawaban amr juga harus mudhari jazm tanpa ya kehadiran fa ya. Nah, ini kalau jawaban itu kan biasanya kerjakanlah maka dapat ini. Mana tanpa ada menambahkan fa ya, ada mudhari misalkan ada mudhari yang jazm ya bentuknya amr. Nah, bentuk amr kemudian diikuti ada mudhari lagi ya, mudhari jazm. Jazm. Nah, ada mudhari jazm setelah amr. Nah, maka mudhari jazm inilah sebagai jawabul amr. Bisa diketahui bahwasannya mudhari tersebut adalah jawaban amr karena bentuknya jazm ya. Maka penting mengingat bentuk jazm ya. Apa aja bentuk jazm ya tadi ya kalau huruf berharokat dhammah menjadi berharokat sukun kalau ada nunnya hilang ya. Nah, contohnya ini aslim yarhamkallah ya. Aslim ya ini merupakan amr ya. Aslim yarham. Nah, ini mudhari. Mudharinya berbeda dengan mudhari pada umumnya. Kenapa? Karena ada sukunnya, berarti mudhari jazm. Nah, maka ini adalah jawaban dari amr di sini. Nah, jadi tanpa perlu kita tambahkan fa, nah maka sudah automatically ya kalau jawabul amr itu merujuk kepada jawaban dari amr sebelumnya. Ya, apa itu? Ya, kalau dari sini ya, artinya aslim berserah dirilah kamu ya yarhamkallah ya supaya atau maka Allah akan merahmati kamu. Nah, itu jawaban amarnya gitu ya. Tahu di sini ya. Arsilhu ma'ana goda. Ini rangkaian katanya ya. Arsilhu ma'ana godan. Arsil. Nah, ini juga amar ya. Arsil ya dari keluarga aslama ya arsala yursilu irsalan fawa mursilun ars arsil la tursil. Nah ini arsil ini merupakan amr domir anta, kemudian setelahnya ada fiil mudhari'nya majzum yarta wa yal'ab. Nah ini dua-duanya jazm, maka dua-dua ini merupakan jawabul amr dari fiil amr sebelumnya. Yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab itu jawabul amr dari kata arsil. Begitu juga contoh yang lain ya dalam Al-Qur'an. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nah, dari sini kita telah dulu ya, yang manakah yang merupakan amr ya. Nah, maka di sini kita bisa mengambil apa namanya kesimpulan ya. Kalau kultu ini katakanlah ya. Qala qala fiil mudhari ya. Qala qalu ya sampai kultu kulna ini bukan merupakan amar, tapi amarnya di sini istaghfiru ya.
Istaghfiru ya harusnya is, yastaghfiruna atau tastaghfiruna. Nah, dihilangkan ya menjadi istaghfiru. Berarti ini domirnya adalah domir antum. Fakultu staghfiru ya. Fakultu dan katakanlah ya istaghfiru ya, berserah dirilah kalian apa mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah adalah zat yang Ghaffar ya, yang Maha Pengampun. Ya, ini menarik. Yursil, ini aslinya adalah yursil. Karena ada alif lam jadi yursili. Berarti ini mudhari majzum atau jazm. Yursilis sama alaikum midoro. Wa yumdidukum yumdid. Nah, ini juga merupakan mudhari jazm. Yumdidukum bi amwalin wa banina. Wa yaj'al. Ini merupakan mudhari jazm. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini juga mudhari jazm. Jadi ada 4 mudhari jazm atau jawaban amr begitu ya dari fiil amr sebelumnya. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memintakan kita beristighfar, ya, Allah memberikan 4 faedah jawaban dari istighfar kita. Apa itu? Yursilis sama alaikum midororo ya. Ini kalau kisahnya pernah dikisahkan ya oleh siapa itu namanya? Seorang imam mazhab ya, salah seorang imam mazhab, saya lupa persisnya siapa. Dia datang kemudian mengeluhkan, wahai Syekh, saya mempunyai masalah pertanian gitu ya. Artinya gagal panen terus ya. Kemudian wahai Syekh, ya saya mempunyai masalah tidak punya keturunan ya. Wahai Syekh, saya tidak eh, mempunyai masalah di bidang perkebunan ya, kalau tadi kesulitan dan senantiasa kering gitu ya. Kalau ini spesifiknya perkebunan begitu ya. Kalau yang terakhir dia mengeluhkan kesulitan begitu ya dari sisi finansial. Nah, semuanya jawabannya sama gitu ya. Antara satu orang dan orang lainnya, jawabannya satu, istighfar gitu ya. Nah, ini menarik ya. Dan keempat orang itu bertemu gitu ya di luar, kemudian menyampaikan lah. Tadi jawabannya apa dari Syekh gitu? Istighfar gitu ya. Kemudian dijawab lagi apa? Istighfar, istighfar. Semua sama jawabannya. Kemudian mereka berempat datang kepada Syekh tadi menanyakan, woi Syekh, kenapa kok kami bawa masalah yang beda-beda, tapi jawabannya cuma satu, istighfar. Nah, kemudian Syekh tersebut menyampaikan ya, sesungguhnya bukan saya yang mengatakan, tapi Allah yang mengatakan. Ya, turunlah sampaikanlah ayat ini. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan jawaban dari perintah istighfar itu dengan cara apa? Yursilis sama alaikum midrara. Diturunkan hujan dari langit. Wayum didukum bi amwalin wa banina. Diberikan kecukupan harta, diberikan kecukupan anak, wa yaj'alakum jannat, diberikan kebun-kebunan yang berlimpah, wa yaj'alakum anhara, dan diberikan sungai yang mengalir di bawahnya. Jadi ini jawaban dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa ya ayat ini di dalam surat Nuh ya kalau tidak salah, perintah untuk kita beristighfar. Ini ada jawabul amarnya ya. Yursil, yumdid, ya, kemudian yaj'al, yaj'al. Nah, ini merupakan jawabul amr. Nah, oke. Itu eh untuk sedikit gambaran ya. Nah, ini ada key form nih, langsung aja ya. 1 sampai 20 kita bahas bersama-sama. Benar atau salah? Larangan diproses dari fiil madhi pihak kedua. Silakan Pak Andi, kira-kira benar apa salah statement ini? Larangan. Betul. Larangan diproses dari fiil madhi pihak kedua. Di ilmu dore. Nah, fiil mudhari letak kesalahannya di sini, berarti salah ya. Salah. Nah, jadi fiil madhi tidak bisa dijadikan larangan. Oke, lanjut Mas Arif. Larangan langsung untuk pihak kedua dan larangan langsung untuk pihak pertama. Iya, betul, Ustaz. Gimana? Betul. Larangan langsung benar ya untuk pihak kedua, anta antum antum, anti antum antuna. Kemudian larangan tidak langsung untuk pihak Larangan tidak pertama. langsung
Pihak ketiga. Iya, di Pihak sini ketiga, Ustaz. kesalahannya di sini pihak ketiga. Kalau pihak pertama nggak mungkin ya. Saya, anak-anak itu nggak bisa kena larangan. Oke, berarti letak kesalahannya di sini. Oke, lanjut Pak Andi. La, lam alif ya. Larangan yang menyebabkan fiil mudhari menjadi Iya, jazm. betul Ustaz. Ya, sahih. Menjadi jazm. Betul. Lanjut, Mas Arif. Larangan langsung bisa punya pelaku. Halo. Larangan langsung bisa punya pelaku luar. Silakan, Mas Arif. Halo Ustaz. Halo, cek, cek. Suara saya masuk? Cek, cek.